Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Benas Sabila dengan NIM 18474441023. Di sini saya akan mereview hasil karya tulis ilmiah saya dengan judul Peningkatan Kemandirian Belajar Siswa di Masa Pandemi COVID-19 melalui Penerapan Blended Learning. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan. Wabah COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang melanda kita saat ini banyak memberikan dampak yang cukup serius pada berbagai aspek kehidupan. Data harian dari televisi, internet maupun radio menunjukkan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 yang terus-menerus meningkat. Dan Indonesia pun masuk dalam keadaan daftar negara yang mengalami darurat nasional. Akibat wabah COVID-19 ini membuat semua aktivitas kita mengalami perubahan dan pembaharuan secara drastis dan tidak ada persiapan yang matang untuk menghadapi dampak dari wabah COVID-19 ini. Kebijakan mulai diberlakukan oleh pemerintah untuk diterapkan secara cepat dan tepat. Salah satu kegiatan yang berubah drastis akibat wabah COVID-19 ini adalah kegiatan belajar mengajar. Melalui surat edaran Kemendikbud RI nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan mewajibkan siswa untuk belajar dari rumah demi mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah dan menjauhi aktivitas dalam segala bentuk kelompok dan segala bentuk aktivitas pertemuan sebagai bentuk upaya kita untuk mencegah perluasan COVID-19. Kegiatan belajar melalui daring menuntut peserta didik untuk mempunyai rasa kemandirian dalam belajar. Kemandirian belajar peserta didik atau self-regulate learning dibutuhkan peserta didik dalam membentuk konsep dan aspek yang dipelajarinya. Kemandirian belajar peserta didik atau self-regulate learning merupakan sikap kesadaran dari siswa untuk belajar dengan tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian bukan berarti untuk memisahkan diri dari orang lain, dan kemandirian belajar peserta didik merupakan sikap bertanggung jawab dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kemandirian belajar adalah merupakan faktor penting dalam sistem pembelajaran saat ini. Karena pentingnya sikap rasa kemandirian belajar bagi peserta didik, maka diperlukan model, metode, dan strategi pembelajaran yang memperhatikan tercapainya kemandirian belajar siswa. Oleh karenanya, salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan pada masa wabah COVID-19 adalah model pembelajaran blended learning. Pada pembelajaran blended learning, aktivitas pembelajaran dilakukan dengan menggabungkan kegiatan tatap muka atau luring dan pembelajaran online atau daring, sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki serta mengakses berbagai informasi dan menambah wawasan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan materi ajar. Penulis melakukan review pada hasil penelitian Firman dan Rahayu tahun 2020 menunjukkan bahwa pembelajaran online dalam pelaksanaannya mampu membangun sikap kemandirian belajar dan motivasi peserta didik untuk belajar. Adapun berbagai hasil penelitian yang menunjukkan keefektifan blended learning dalam meningkatkan kemandirian peserta didik dalam belajar. Selain mampu meningkatkan kemandirian belajar, blended learning juga mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik serta mampu mengembangkan berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Karena penerapannya yang memadukan pembelajaran daring dan luring yang sesuai dengan keadaan saat ini, yaitu dengan tetap belajar dan bekerja dari rumah. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Konsep
Konsep pembelajaran blended learning merupakan pembelajaran dengan menggabungkan pembelajaran secara offline dan online. Bisa juga disebut blended learning merupakan kombinasi antara model pembelajaran tatap muka atau luring dengan model pembelajaran berbasis e-learning atau daring. Model pembelajaran blended learning dapat memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran serta mencegah proses pembelajaran di mana proses belajar tidak hanya mendengarkan uraian materi dari guru, namun siswa dapat menggunakan fasilitas e-learning yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja untuk menambah pengetahuan atau wawasan mengenai materi ajar. Dengan diterapkannya model blended learning ini juga diharapkan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa agar lebih tertarik mengikuti kegiatan belajar di dalam maupun luar kelas. Model pembelajaran blended learning dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa karena siswa dituntut untuk memanfaatkan sumber belajar melalui berbagai aplikasi e-learning yang sesuai dengan kondisi wabah COVID-19 saat ini. Dengan mengikuti aturan untuk belajar dari rumah, maka sangatlah sesuai untuk menggunakan model pembelajaran blended learning ini. Oke, selanjutnya yaitu metode. Metode yang penulis gunakan yaitu metode literatur review. Maksudnya yang dimana suatu kejadian terhadap kualitas dan temuan baru suatu kertas ilmiah. Kegiatan literatur review ini diawali dengan mulai 4 langkah, yaitu 1. Perumusan permasalahan, 2. Cari tinjauan pustakanya, 3. Evaluasi data, 4. Menganalisis dan interpretasikan. Kemudian semua langkah ini dilakukan dengan sesuai tahapan yang berlaku. Teknik analisisnya yang dapat dilakukan dengan cara 1. Mencari kesamaannya, 2. Mencari ketidaksamaannya, 3. Memberi pandangannya, 4. Membandingkannya, 5. Meringkasnya dengan mudah. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu blended learning. Dalam melaksanakan pembelajaran pada masa COVID-19 ini, blended learning dapat menjadi salah satu alternatif bagi pendidik. Blended learning sendiri merupakan model pembelajaran campuran antara belajar secara tatap muka dan belajar melalui daring. Melalui penerapan blended learning, peserta didik dilatih untuk membentuk karakteristik belajar secara mandiri. Peserta didik dapat memperkuat pengetahuannya dan menambah wawasannya dengan cara peserta didik mencari sendiri pengetahuan yang sesuai dengan materi ajar melalui fasilitas internet yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Blended learning mampu memfasilitasi peserta didik mengembangkan kemandirian belajarnya, yaitu karena e-learning yang disajikan oleh blended learning merupakan perpanjangan dari ruang kelas yang bisa diakses oleh peserta didik di mana dan kapan saja. Selain itu, blended learning juga memiliki banyak kelebihan. Kemandirian belajar merupakan aspek sikap yang menunjukkan bahwa individu sebagai peserta didik yang selalu berusaha meningkatkan kapasitas keilmuan yang dimilikinya atau menambah wawasan dengan cara belajar secara mandiri. Hal ini berkaitan dengan beberapa indikator faktor untuk menentukan tingkat keberhasilan mandiri peserta didik, yaitu 1. Kemampuan literasi teknologi, 2. Motivasi belajar, 3. Kemampuan komunikasi, 4. Keterampilan kemandirian belajar, dan terakhir intensitas belajar mandiri dan adanya interaksi mahasiswa dalam pembelajaran online. Aspek sikap kemandirian belajar yang dimiliki individu merupakan hubungan positif dengan motivasi belajar yang dimilikinya. Keberhasilan pembelajaran blended learning dalam meningkatkan
kemandirian belajar bisa ditemukan dari berbagai hasil penelitian. Salah satunya penelitian oleh Ismaniati tahun 2015 yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa kemandirian belajar peserta didik meningkat dengan menggunakan model pembelajaran blended learning. Selanjutnya yaitu penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil pada jurnal ini mengenai blended learning, maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran blended learning efektif untuk meningkatkan aspek sikap kemandirian belajar peserta didik serta menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan pada masa COVID-19. Karena blended learning merupakan perpanjangan dari ruang kelas yang bisa diakses oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Adapun saran dari penulis yaitu berdasarkan kesimpulan tadi, penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan jurnal ini, yaitu yang pertama, para guru maupun calon pendidik dapat menerapkan model pembelajaran blended learning karena terbukti meningkatkan aspek sikap kemandirian belajar peserta didik. Serta yang kedua, guru ataupun calon pendidik dapat menerapkan pembelajaran blended learning karena terbukti ada peningkatan motivasi belajar siswa dan peningkatan hasil belajar siswa. Baik, adapun keterbatasan penulis, yaitu penulis tidak melakukan pengambilan data secara langsung, melainkan dari berbagai jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan judul jurnal, dan serta penulis tidak dapat melakukan observasi secara langsung. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.